Rumah duka Marissa Haque di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan mulai dipenuhi pelayat pada Rabu 2 Oktober 2024. Para pelayat mulai berdatangan untuk memberikan penghormatan terhadap Marissa Haque. Selain para pelayat yang hadir, terlihat tenda di halaman rumah duka mulai dibangun. Tampak politisi sekaligus aktor senior Rano Karno turut bertaksiah. Mengenakan pakaian serba hitam dan peci, Rano Karno mengenang Marissa Haque sebagai rekan sesama artis yang baik. Rano Karno menilai Marissa banyak berkontribusi untuk bidang pendidikan. Kemudian berdasarkan informasi, jenazah sudah disemayamkan di rumah duka sejak pagi tadi dari Rumah Sakit Premier Bintaro menggunakan ambulan. Soraya Haque memastikan sang kakak meninggal dunia tidak memiliki riwayat sakit apapun. Keluarga menuturkan Marissa Haque masih sempat beraktivitas seperti biasanya dan berkumpul bersama keluarga di ruang tamu. Namun dalam momen tersebut Marissa Haque seketika sudah tidak lagi bergerak. Hal itu kemudian membuat keluarga panik dan akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Nyawa Marissa Haque pun tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Ikang Fauzi dan anak kemudian saling menguatkan mendengar kabar duka tersebut. Diketahui jenazah Marissa Haque akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir Blok A, Blat 36 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kami keluarga besar perfilman sangat berduka mendengar berita bahwa Mbak Ica yang saya kenal meninggal dunia tadi pagi. Saya tidak sempat bicara dengan Mas Ikang karena kita tahu sekeluarga sedang berduka, tapi saya sangat yakin bahwa Mas Ikang dan semua keluarga menerima musibah. Mbak Ica ini saya kenal sejak masih muda dan belum keluarga, dan kebetulan film pertama Mbak Marissa Haque itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim, sutradaranya Pak Tabak waktu itu. Kami syuting di Sambas, jauh, lama, hampir mungkin lebih dari 1 bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya disitulah perkenalan saya pertama. Walaupun sebetulnya saya main sama Mbak Ica ini ada beberapa film, dan juga Mbak Ica ini juga aktif di Politika. Jadi sebagai teman saya cukup dekat dengan Mbak Marissa. Mungkin itu yang bisa saya jujur lama nggak ketemu beliau. Ya mungkin lebih dari 15 tahun. Ya beliau kan lebih banyak di dunia pendidikan sebetulnya, tidak di dunia keartisan. Walaupun mungkin sekali-kali beliau main, tapi memang kalau kita lihat gelarnya kan memang beliau ini senang belajar sekali. Dia apa ya? Ya dia tidak mengejar karir di bidang keartisannya, tapi memang mengejar karir di bidang pendidikan. Saya tadi melihat berita bahwa kemarin beliau masih ngajar. Ya ada mengajar di sebuah lembaga pendidikan di daerah Kemang. Saya tadi baru terima foto, kata 2 hari yang lalu. Tadi malam kemarin masih foto-foto, nggak ada tanda-tanda sakit. Ya tadi saya ketemu Pak Soraya, ada yang baca. Ternyata semalam itu si Kang menemukan beliau sudah tidak ada di dalam kamar. Itu yang saya tahu. Saya juga tidak ingin bertanya lebih banyak karena sedang berduka. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat perfilman yang telah mengirimkan doa. Mudah-mudahan Mbak Ica ini terus berhati. Saya enggak sempat bertanya, tapi tadi saya ketemu Mbak Soraya, saya tanya. Ya, beliau sudah tidak ada, artinya sudah tertidur dan Itu
Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.